Firman Tuhan diambil dari Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah dari sorga maupun dari bumi atau dari sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan mengaikuinya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia tolonglah. Kalau ada seorang tidak, baiklah dia mempunyai. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil para Tuhan cepat, supaya mereka mendoakan dia serta memolesnya dan punya karena Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyenangkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Saudara Ray yang telah membacakan pembacaan Alkitab untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang menghadap firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang benar. Kiranya Tuhan, Kau menolong kami untuk datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Menerima pembentukan yang daripada Tuhan, kasih yang daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu-waktu ini dalam tangan Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Seperti yang sudah dikatakan oleh Davin, kita akan mengakhiri seri Yakobus kita di hari ini. Kita akan membahas teks kita dari Yakobus 5 ayat 12 sampai ke 20. Saudara, ada satu jenis kebohongan yang untuk kebohongan ini Saudara, kita tidak pernah ditegur. Karena secara teknis Saudara, kebohongan ini bukanlah sebuah kebohongan. Apakah hal ini? Ini adalah versi diri kita yang sudah kita poles, yang sudah kita atur sedemikian rupa sebelum kita tampilkan ke depan orang lain untuk menimbulkan kesan tertentu yang bisa kita kontrol. Nah, hal-hal seperti ini nampak dalam permintaan doa yang mengatakan, "Ya, saya sedang dalam pergumulan." Tapi permintaan ini dengan hati-hati tidak menyebut dosa apa yang ada di balik pergumulan tersebut. Atau jawaban, "Ya, saya baik-baik saja," ketika minggu pagi ini kita ditanya, "Apakah Anda baik-baik saja? Apa kabar?" Kita jawab, "Ya, ya, baik." Padahal kita sedang hancur. Mungkin relasi kita sedang dingin, atau perkataan, "Oh ya, nanti saya doakan ya," yang diucapkan dengan hangat, tapi sebenarnya tanpa niat untuk sungguh-sungguh melakukannya, Saudara. Saudara, kita sudah ahli dalam menjadi tampak terbuka sambil sebenarnya benar-benar tertutup. Dan yang paling mengejutkan Saudara dari hal ini adalah kita paling rajin melakukan ini dan paling lihai melakukan ini di dalam gereja. Saudara, Yakobus menulis suratnya ini seperti yang telah kita pelajari kepada orang-orang Yahudi yang tercerai-berai karena penganiayaan. Mereka hidup di bawah tekanan yang besar, penderitaan yang real, dan godaan yang kuat untuk menyimpang dari iman. Saudara, selama 5 pasal yang kita pelajari kemarin kita telah melihat Yakobus berbicara soal ketekunan, soal integritas, soal ketaatan. Dan sekarang Saudara, di akhir suratnya ini Saudara, dia tidak menutup suratnya dengan salam yang hangat. Yakobus menutup suratnya dengan serangkaian perintah yang mengarah pada satu pertanyaan. Bagaimana Saudara sesungguhnya kita hidup di hadapan Tuhan? Bagaimana kita hidup
di hadapan satu sama lain. Saudara, teks yang kita baca hari ini bergerak dalam 3 bagian. Pertama di ayat 12 soal kejujuran dalam berkata-kata. Kemudian di ayat 13-18 soal doa dan pengakuan dosa. Dan kemudian di ayat 19-20 mengenai keberanian mengejar orang yang mulai menjauh dan hanyut oleh dosa. Saudara, ketiga hal ini bukan nasihat yang terpisah. Ketiga hal ini menunjukkan satu pertanyaan besar, saudara. Apakah kita benar-benar hidup jujur di hadapan Tuhan? Atau sebenarnya kita hanya menampilkan versi diri kita yang telah dipoles, versi diri kita yang telah kita atur sedemikian rupa. Teks hari ini, saudara, adalah sebuah panggilan untuk kita hidup dengan postur yang berbeda. Hidup jujur di hadapan Tuhan, artinya, saudara, gak ada kata-kata yang bermuka dua. Ya gimana ya kata-kata bermuka dua, ya gak ada yang beda gitu ya. Tidak ada kondisi yang disembunyikan dari Tuhan dan dari sesama. Dan tidak ada pura-pura gak lihat, pura-pura gak tahu waktu ada orang-orang di sekitar kita yang hanyut terbawa arus menjauh dari kebenaran. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam 3 poin. Poin yang pertama, hidup jujur di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, hidup yang pecah dan tersembunyi. Poin yang ketiga, Yesus yang membuat hidup jujur itu mungkin. Kita masuk ke dalam poin yang pertama. Hidup jujur di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan lagi ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara, Yakobus membuka bagian ini dengan kata yang terutama. Yang terutama di sini, saudara, bukan berarti ini perintah paling penting dalam seluruh surat ini. Tetapi ini adalah prinsip, saudara, yang mengikat semua hal yang akan disampaikan di bagian penutup ini. Dan perintah Yakobus di sini sangat sederhana. Jangan bersumpah. Kalau ya, bilang ya. Kalau enggak, ya enggak. Gampang kan, saudara? Nah, ini adalah bagian yang mengikat seluruh bagian penutup ini. Saudara, kenapa kok Yakobus perlu mengatakan hal ini? Kalau ya, mengatakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Apakah orang-orang waktu itu tidak seperti itu? Jadi, saudara, konteksnya para pembaca pertama surat Yakobus ini sudah biasa memakai sumpah yang panjang dan rumit untuk menunjukkan betapa mereka serius. Jadi kalau mereka serius, mereka pakai sumpah demi surga, demi bumi, demi Yerusalem. Seolah-olah, saudara, ada hierarki kejujuran. Ini kalau udah sumpah, ini berarti bisa dipercaya. Kalau enggak, ya belum tentu gitu. Sebenarnya, saudara, di sini Yakobus menggaungkan ajaran Yesus di Matius 5 ayat 33-37. Kalau saudara mau, saudara bisa buka, saudara bisa baca. Apa yang dikatakan Yakobus di sini sama seperti apa yang Yesus katakan. Yang pada kesimpulannya, saudara, praktik ini sebenarnya merupakan pengakuan bahwa kita ini nggak bisa dipercaya. Karena kita mesti pakai sumpah-sumpah dulu. Perkataan kita yang biasa tuh nggak bisa dipercaya berarti. Saudara, orang yang butuh sumpah untuk dipercayai berarti integritasnya sudah retak, saudara. Saudara, standar Tuhan itu bukan fasih untuk bersumpah, tetapi hidup yang konsisten jujur. Sehingga apapun yang kita katakan itu sudah cukup. Gak usah pakai sumpah ini, sumpah itu. Apapun yang kita katakan, karena kita konsisten jujur, itu cukup. Di sini, saudara, Yakobus tidak sedang berbicara tentang kebohongan-kebohongan yang terang-terangan atau yang besar, bukan. Yang Yakobus bidik dalam teksnya ini, dalam perintahnya ini adalah kerusakan dan kebohongan-kebohongan yang halus. Orang yang ngomongnya beda di depan sama di belakang, yang muter-muter buat jaga image. Saudara, yang Tuhan mau adalah umatnya jadi orang yang sama dimanapun mereka berada, di depan siapapun, di dalam tekanan sebesar apapun. Saya ulangi, yang Tuhan mau umatnya jadi orang yang sama dimanapun mereka berada, di depan siapapun, dalam tekanan sebesar apapun juga.
Kita lanjut ke ayat 13-16. Yakobus mengatakan, "Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat." Ayat 16, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Saudara, Yakobus melanjutkan panggilan untuk jujur ini tadi, saudara, ke setiap kondisi hidup kita. Bukan hanya pada kata-kata, tapi setiap kondisi hidup kita. Perhatikan polanya, saudara. Kalau susah, berdoa. Kalau senang, bernyanyi. Kalau sakit, panggil penatua, panggil saudara seiman. Kalau berdosa, akui. Saudara, Yakobus ingin kita jujur dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Yakobus sedang membongkar, saudara, tembok yang membuat kehidupan kita itu terbagi-bagi. Di setiap situasi, saudara, jawabannya sama. Jangan disembunyikan. Bawa dengan jujur ke hadapan Tuhan dan ke hadapan sesama. Saudara, orang yang sedang menderita, tapi pura-pura kuat dan enggan berdoa, sebenarnya sedang bersembunyi dari Tuhan. Orang yang bergembira, tapi menahan sukacitanya karena takut mungkin tidak kelihatan rohani, juga sedang bersembunyi dari Tuhan. Orang yang sakit, saudara, tapi memilih mengisolasi diri daripada meminta tolong kepada saudara seiman, juga sedang bersembunyi daripada Tuhan. Dan dari jemaat yang bisa menjadi bagian dari proses pemulihan. Lalu kita lihat Yakobus melanjutkan ke ayat 17-18, di mana muncul kisah Elia di sana. Yakobus mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita, saudara. Bisa takut, bisa putus asa, bisa lemah. Tapi Elia, kata Yakobus, berdoa dengan jujur dan sungguh-sungguh. Dan Tuhan bergerak, saudara. Saudara, kuasa doa Elia ini bukan karena Elia ini superhero rohani. Memang kita lihat Elia bisa melakukan mukjizat, tapi poinnya bukan itu, saudara. Tapi karena Elia, saudara, yang sama dengan kita ini, benar-benar membawa dirinya apa adanya ke hadapan Tuhan. Karena Elia datang apa adanya ke hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa bagi Elia itu adalah Tuhan yang sama bagi kita. Permintaannya adalah kita datang dengan jujur ke hadapan Tuhan. Jadi saudara, ayat 12-18 ini secara keseluruhan adalah suatu seruan bahwa Tuhan mau, saudara, kehidupan kita yang sesungguh-sungguhnya, yang sejujur-jujurnya. Perkataan kita yang paling jujur, penderitaan kita yang paling jujur, sukacita kita yang paling jujur, sakit kita yang paling jujur, dosa kita yang sesungguh-sungguhnya. Saudara, Tuhan gak mau versi diri kita yang udah kita poles, kita edit, oh ya kelihatan rohani, kelihatan baik. Tuhan gak butuh, saudara. Tuhan tahu. Tuhan tahu kita dengan segala kebobrokan kita dan Tuhan mau kita dengan segala keburukannya. Saudara, kalau saudara pernah dengar ada sebuah seni tradisional Jepang yang namanya kintsugi. Saya akan coba jelaskan. Jadi kintsugi ini adalah sebuah cara memperbaiki keramik atau gerabah ya, yang pecah itu dengan emas. Jadi waktu sebuah mangkok itu saudara retak, hancur, maka pengrajin kintsugi ini nggak akan menyembunyikan bekas retakannya. Jadi dia justru saudara akan mengisi retakan ini dengan emas. Sehingga saudara, bagian yang pernah pecah jadi bagian yang paling terlihat. Bagian yang pernah pecah ini, yang retak ini, adalah bagian yang paling indah dari keseluruhan karyanya.
Saudara, hasilnya bukan mangkuk yang tampak seolah nggak pernah pecah, tapi mangkuk yang jadi lebih berharga justru karena retakannya telah disembuhkan dan nampak paling jelas. Saudara, kita yang telah mengaku dosa, kita yang telah menerima kasih karunia, kita adalah mangkok pecah yang telah diperbaiki itu. Bekas luka yang sudah dipulihkan itu bukan aib yang harus kita tutup-tutupi, saudara. Masa lalu kita itu bukan aib yang perlu ditutup-tutupi. Itu adalah bukti, saudara, emas kemurahan Tuhan yang telah bekerja, yang sedang bekerja, dan masih akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Tapi ini hanya bisa terjadi, saudara, pada mangkok yang dibawa dalam kondisi pecah kepada sang pengrajin. Sekali lagi, saudara, yang Tuhan inginkan adalah kita tidak menyembunyikan kehancuran kita, tapi membawanya, saudara, dalam kondisi hancur itu kepada Tuhan kita. Kita tidak perlu menyembunyikan keretakan kita. Ia akan memperbaiki kita dengan kemurahan-Nya. Saudara, apakah ada, saudara, dalam kondisi hidup kita sekarang yang kita ingin coba atur sendiri tanpa Tuhan? Yang rasanya susah untuk kita bawa jujur ke hadapan Tuhan. Mungkin ada penderitaan yang kita tanggung sendirian karena bahkan berdoa pun terasa terlalu menyakitkan. Mungkin ada dosa yang kita pikul sendiri karena kita takut, saudara. Kalau kita ngaku, harganya terlalu mahal. Malu yang harus kita tanggung terlalu mahal. Saudara, Yakobus memanggil kita untuk berhenti pura-pura dan mulai berdoa. Berhenti menutup-nutupi dan mulai mengaku, saudara. Karena Tuhan yang menjawab doa itu nggak menunggu kita beres. Ia menunggu kita yang jujur. Tapi saudara, seruan ini menyingkapkan sesuatu tentang kita. Kalau Yakobus harus memerintahkan tentang ini, berarti ada suatu masalah. Masalahnya adalah karena disinilah untuk datang dengan jujur, untuk datang dengan apa adanya ini kita gagal, saudara. Jadi kenapa, saudara? Kenapa hanya untuk datang dengan jujur dan apa adanya itu adalah sebuah panggilan yang susah untuk kita lakukan? Kita masuk ke dalam poin yang kedua, hidup yang pecah dan tersembunyi. Saudara, alasan Yakobus harus mengeluarkan perintah-perintah ini adalah karena hal-hal ini gagal dilakukan oleh pembacanya maupun oleh kita. Perintah dalam Alkitab, saudara, nggak pernah abstrak. Setiap perintah yang Yakobus tulis adalah cermin yang ditaruh di depan kegagalan yang nyata. Jadi saat ini, mari kita lihat cermin itu dengan jujur. Mari kita lihat lagi ayat 12. Karena kita melanggar ayat 12 ini. Saudara, memang kita nggak selalu bohong secara terang-terangan. Tapi kita menyesuaikan kebenaran sesuai situasi. Kita bilang apa yang enak buat didengar. Kita pakai bahasa rohani. Ya, saya lagi serahkan ke Tuhan. Ya, semuanya ada di tangan Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah cara yang aman untuk menghindar dari pertanyaan yang lebih dalam. Ya sudah, saya sudah serahin, nggak usah tanya-tanya lagi. Kenapa, saudara? Karena terlihat dengan jelas itu berat. Tapi kalau samar-samar, orang nggak benar-benar tahu, itu lebih mudah. Itu lebih nyaman bagi kita. Tanpa sadar, saudara, kita sudah terlatih menampilkan versi diri kita yang secara strategis sudah kita atur. Ketemu ini kayak gini, ketemu itu kayak gitu, di tempat ini kayak gini, di gereja kayak gini, tempat kerja kayak gini, di rumah kayak gini, beda-beda semua. Kita ahli, saudara. Saudara, bersumpah demi surga dan bumi di abad pertama itu. Dengan cara kita menjaga image di media sosial dan kehidupan sosial hari ini tuh penyakit yang sama. Cuman bajunya aja yang beda.
Lalu saudara kita juga melanggar ayat 13 sampai 16. Saudara, daripada berdoa waktu susah, kita lebih sering mau menyelesaikan persoalan itu sendiri, saudara. Berdoa tuh hasilnya apa sih? Kita ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Kita berpikir dengan pikiran kita sendiri. Daripada menyanyi waktu senang, kita menahani itu. Daripada minta bantuan waktu sakit dan lemah, kita bilang, nggak apa-apa, saya baik-baik saja. Padahal mungkin pernikahan kita sedang dingin, kondisi kita nggak baik-baik saja. Keuangan kita berantakan. Dan waktu berdosa, saudara, kita nggak mau ngaku, saudara. Yang kita lakukan daripada ngaku adalah kita coba framing ulang dosa kita. Kita cari kata-kata yang lain sehingga dosa ini kayaknya nggak kelihatan dosa. Kita cari pembenaran, kita kecilin masalahnya, atau kita kubur. Nanti kan seiring berjalannya waktu rasanya seolah hilang sendiri. Tapi Yakobus bilang, saudara, kita harus ngaku dosa. Karena menyembunyikannya, saudara, tidak menyembuhkan apapun. Itu cuma bikin lukanya makin dalam. So, kalau kita nggak sadar kita sakit, kita nggak mungkin pergi ke dokter. Dan kita nggak mungkin cari obat dan lain-lain. Kita merasa sehat. Kita mesti tahu, saudara, kita sakit. Kita mesti mengakuinya dan kita membawanya kepada Tuhan. Atau pemulihan itu tidak akan pernah terjadi. Lalu kita juga melanggar ayat 19 sampai 20. Mungkin dengan pura-pura nggak lihat, saudara. Mungkin ada seseorang di jemaat kita yang sudah mulai menjauh dari kebenaran, sudah jarang kelihatan dalam ibadah, mungkin doanya sudah dingin, mungkin sudah berhenti mengaku dosa karena udah nggak peduli lagi. Dan kita tahu, saudara, kita tahu karena kita ada di komunitas ini. Ya, tapi kita diam saja. Ini bisa terjadi di komunitas ini, di rumah saudara, di komunitas manapun saudara berada. Tapi kita diem, saudara. Kita bilang ke diri kita sendiri bahwa ya kita nggak mau ikut campur dong, itu kan urusannya dia. Akan lancang buat saya kalau saya ikut-ikutan. Tapi saudara tahu nggak, namanya secara jujur adalah apa ya? Nggak mau repot ya, saudara ya. Nggak mau repot. Kita lebih suka hubungan yang nyaman, saudara. Kita nggak suka hubungan yang jujur, yang apa adanya, yang kelihatan, yang mesti berbagi hidup, kita suka nggak tahu. Kita suka tutup mata. Nah, soal ini, saudara, karena saya udah punya anak ya, anak saya ini 10 bulan. Nah, saudara, bukan kadang, seringnya istri saya masak buat anak saya. Anak saya namanya Judah. Kadang saya masak buat Judah. Ya saya sadar, saudara. Jadi masakan saya ini emang rasanya unik ya, ya kayak enak lah ya. Nah, jadi waktu dia makan makanan saya tuh menarik sekali. Dia paling suka merem-merem ya. Kayaknya tuh dia berharap kalau udah merem hilang. Mana hilangnya, tetapnya makan. Nah, kita suka menutup mata. Kita pingin barangkali seandainya ya kita nggak perlu lihat. Tapi nggak, saudara. Ya itu terjadi dan Tuhan pengen kita punya hubungan yang jujur satu sama lain. Saudara, di balik semua kegagalan kita ini ada satu akar yang sama. Kita tidak nyaman untuk benar-benar dikenal sepenuhnya. Saudara, kita lebih takut ketahuan daripada rindu dipulihkan tuh. Ketahuan tuh rasanya lebih susah ya. Kita sudah hitung, saudara, bahwa bersembunyi itu lebih aman daripada terbuka. Jadi kita pura-pura. Kita pura-pura tanpa kita sadari, kita pura-pura di hadapan Tuhan. Kita pura-pura di hadapan sesama. Bahkan kita pura-pura kepada diri kita sendiri. Saudara, ini adalah hati yang belum cukup percaya kepada Tuhan. Karena di hadapannya kita bersembunyi. Ini sama seperti apa yang Adam dan Hawa lakukan, saudara. Karena kita takut ketahuan. Karena Adam dan Hawa takut ketahuan. Mereka bersembunyi, kita bersembunyi. Kenapa?
Karena kita takut kalau ketahuan itu yang datang itu adalah penghakiman, itu adalah sebuah hukuman dan bukan anugerah. Saudara, ada satu cerita yang saya ambil dan saya coba gunakan. Ada seorang pria yang sudah sukses nih dalam karirnya. Nah, satu kali dia duduk bareng konselor dan dia ditanya, "Ada nggak orang di dalam hidupmu tuh yang tahu segalanya tentang kamu tuh ada nggak?" Dia diem lalu dia pikir-pikir, dia jawab, nggak ada sih ya. Ya, saya rasa saya bahkan memastikan supaya ya nggak ada yang kayak gitu juga ya. Tahu semuanya kan bahaya ya." Konselornya diem aja. Pria ini mungkin terus berpikir dan dia tambahin, Saudara, "Ya saya takut ya, saya takut kalau ada yang tahu segalanya tentang saya, mereka pasti pergi, mereka pasti pergi." Saudara, pria ini tidak berbohong. Ia membangun hidupnya di atas keterbukaan yang terukur. Cukup terbuka supaya kelihatan jujur, cukup tertutup supaya tetap aman. Dia bukan orang yang nggak jujur, Saudara. Dia orang yang ketakutan. Dia takut, Saudara. Dia takut ditinggalkan. Dan yang paling mengerikan dari hal ini adalah, Saudara, bukan karena pria ini ketahuan, dia nggak ketahuan. Yang mengerikan adalah karena tidak pernah satu kali pun, Saudara, dia benar-benar dikenal seutuhnya. Dia nggak pernah dikenal. Dan ini, Saudara, berarti ia tidak pernah benar-benar sepenuhnya dikasihi. Dia tidak pernah benar-benar merasa sepenuhnya dikasihi. Saudara, kita mungkin bukan orang yang munafik secara dramatis yang parah yang, tapi kita mungkin orang-orang yang takut, Saudara, untuk terbuka secara penuh. Ini membuat kita lelah. Setidaknya kalau Saudara nggak lelah, saya lelah. Saya nggak akan bilang saya jujur sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya. Dan kelelahan ini menghasilkan kesunyian, kehidupan yang sebenarnya terasa sendiri. Karena nggak ada seorang pun yang pernah benar-benar tahu. Saudara, di mana kita sekarang sedang bersembunyi dari Tuhan. Dari Tuhan, Saudara. Kita sembunyi bukan dari orang asing, tapi dari Tuhan. Kita tuh sembunyi, padahal kita tahu. Tuhan tahu semuanya, tapi kita tetap, Saudara, sembunyi. Bahkan untuk berdoa, itu susah. Karena mengucapkan doa kita, kasih nama buat pergumulan dan dosa kita, itu rasanya terlalu berat. Karena ngasih nama ke doa dan dosa itu seakan-akan kita mengakui, ya saya nggak sebaik itu, saya seburuk itu. Saudara, perintah Yakobus ini bukan sebuah tuduhan kepada kita. Ini adalah sebuah undangan. Yakobus tidak sedang bilang kamu sudah gagal, sekarang coba lebih keras lagi. Enggak, Saudara. Apa yang Yakobus katakan adalah hidup kita yang tertutup ini, yang bersembunyi ini sedang menggerogoti kita. Dan Saudara, ada cara lain, cara hidup yang lain yang berbeda dengan hidup yang seperti ini. Tapi Saudara, seperti apa dan apakah itu mungkin? Kok rasanya kita sudah coba cari kehidupan yang paling baik dan cara yang paling benar. Tapi ada, Saudara. Kita akan masuk ke poin ketiga, Yesus yang membuat hidup jujur itu mungkin. Saya akan baca ayat 19 sampai 20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut
dan menutupi banyak dosa. Saudara, Yakobus mengakhiri suratnya ini dengan kata-kata yang saya rasa berat ya. Menyelamatkan jiwa dari maut, menutupi banyak dosa. Saudara, ini adalah tentang penebusan. Yakobus saudara sedang menggambarkan apa yang terjadi saat seseorang dibawa kembali daripada kesesatan. Dan ini saudara hanya bisa dilihat dari lensa salib Kristus. Jadi saya mau mengajak saudara sekali lagi melihat teks ini dan melihat bahwa Kristus bukan ditarik masuk dari luar, tapi ia ada di dalam teks ini. Satu-satunya yang benar dan sempurna. Saudara, Kristus adalah orang yang benar-benar jujur yang Yakobus katakan di ayat 12. Saudara, seruan Yakobus soal ya berarti ya menggemakan langsung ajaran Yesus di Matius 5 ayat 37. Tapi saudara, Yesus bukan hanya mengajarkan standar itu. Dialah standar itu. Dia membuktikan perkataannya itu dalam kehidupannya. Saudara, dia adalah firman Allah yang berbicara tanpa ambiguitas. Kristus berkomitmen tanpa pernah menghindar, saudara, apapun harganya dan konsekuensinya. Paulus bilang, saudara, di 2 Korintus 1 ayat 20, bahwa semua janji Allah ada di dalam Kristus. Saudara, di tempat di mana kita mencoba menghindar, kita memutarbalikkan kebenaran untuk melindungi diri kita, Kristus berbicara dengan terus terang. Bahkan saudara, waktu kejujuran itu harganya semahal nyawanya, ia tetap jujur. Ketika ia ditanya apakah engkau anak Allah, ia menjawab, akulah dia. Dan Kristus ya ngeles, Kristus tahu, Yesus tahu harga pengakuannya. Dan Kristus adalah pendoa yang benar-benar. Ya saya suka ini, benar-benar. Ya Yakobus bilang doa orang benar punya kuasa yang besar. Elia adalah contohnya saudara, manusia biasa seperti kita. Tapi Yesus saudara, Yesus bahkan lebih daripada Elia. Ia hidup senantiasa menjadi perantara kita. Kristus secara sempurna dan tidak terbatas menjadi pendoa yang agung bagi kita. Saudara, Kristus tidak pernah ragu dalam doa-doanya. Ia tidak pernah egois dan ia tidak pernah goyah. Bahkan saudara, malam sebelum ia mati, ia berdoa untuk murid-muridnya di Yohanes 17 ayat 15. Dan doa itu saudara, yang dia doakan waktu itu juga adalah doa yang ia doakan bagi kita saat ini. Dan Kristus juga adalah pemenuhan di ayat 19 dan 20. Ia, saudara, adalah pemulih jiwa yang sejati. Ia adalah yang menemukan yang tersesat. Saudara, Yakobus memanggil kita untuk mengejar yang tersesat, menyelamatkan jiwanya dari maut. Tapi masalahnya saudara, kita adalah orang-orang yang tersesat itu. Yesaya 53 ayat 6 mengatakan ini. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita akan pernah saudara bisa menjangkau yang tersesat. Karena kita yang tersesat saudara. Saudara, kita tuh nggak nyimpang sedikit enggak. Kita tuh kawanannya di sini kita 1 meter 10 meter enggak saudara. Kita tuh udah entah di mana, kita tuh udah nyasar saudara. Nggak tahu. Kita begitu tersesat. Tetapi saudara, dalam kesesatan itu Yesus datang menjemput kita. Dia adalah gembala yang meninggalkan saudara 99 yang lain untuk mencari kita yang sesat. Ia adalah yang mengatakan yang hilang akan kucari dan yang tersesat akan kubawa pulang. Dan untuk membawa kita kembali saudara, untuk menyelamatkan jiwa kita dari maut, ia masuk ke dalam kematian itu sendiri bagi kita.
Ia melakukan seperti apa yang Yakobus katakan, ia menutupi banyak dosa. Setiap hal saudara yang kita sembunyikan, setiap kesan yang coba kita atur, setiap rahasia yang kita jaga rapat-rapat, semua itu ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Ia menanggungnya dengan sepenuhnya terbuka, ia telanjang, sepenuhnya dihukum. Supaya saudara, ketika kita yang berdosa terbuka, yang datang kepada kita bukan penghukuman, tetapi pemulihan. Saudara, kita bisa hidup dengan jujur sekarang di hadapan Tuhan. Bukan karena keterbukaan itu tidak menakutkan. Hari ini saya tahu dan saya paham betul keterbukaan itu tetap menakutkan. Tapi kita bisa, saudara, hidup jujur. Karena konsekuensi terburuk dari keterbukaan itu, penghukuman sudah ditanggung, saudara, oleh Kristus. Karena nggak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Kita bersembunyi karena kita takut dihakimi, kita takut menerima hukuman. Tapi Injil sudah mencabut, saudara, penghukuman itu. Jadi tidak ada lagi hal yang perlu kita takutkan. Kita bisa, saudara, berbicara dengan jujur, hidup dengan jujur. Karena identitas kita aman di dalam Kristus. Bukan di dalam reputasi kita. Bukan pada apa yang kita tampilkan di depan orang lain. Kita bisa mengaku, saudara, dengan bebas. Karena anugerahnya lebih besar dari dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, anugerahnya lebih besar. Saudara, akhirnya kita bisa mengejar yang tersesat. Karena kita telah dikejar, karena kita telah ditemukan. Dan kita telah dibeli, saudara, dengan harga yang tak terhingga. Ya, sekarang yang telah mengejar kita, mengutus kita untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya. Saudara, apa yang Yakobus berikan pada kita adalah sebuah gambaran tentang komunitas yang berhenti pura-pura. Komunitas yang belajar membawa dirinya yang sesungguhnya. Komunitas yang hancur, yang pecah, yang bergumul, yang berjuang, yang menderita, dan yang bersuka cita. Komunitas yang belajar membawa semuanya ini di hadapan Tuhan. Komunitas di mana ya berarti ya, dan di mana ruang doa adalah ruang di mana kita bisa dengan nyaman terlihat hancur dan berantakan. Saudara, kita adalah orang-orang yang tersesat. Dan Kristus telah mencari kita, ia telah menemukan kita dan membawa kita pulang. Ya. Saudara, nggak ada gereja yang sempurna, dan bukan gereja yang sempurna dan ideal yang seharusnya kita cari, saudara. Karena kalau ada, saudara, berarti semuanya hanya superficial, semua hanya ada di permukaan, berarti itu tidak ada kejujuran. Karena tidak seorang pun dari kita yang nggak punya masalah, seorang pun dari kita nggak ada yang punya bagian yang nggak punya bagian buruk, saudara. Kita punya bagian buruk. Kita bukan orang-orang ideal, saudara. Kita orang-orang berdosa. Kita bergabung di tempat ini maupun gereja manapun sebagai orang berdosa yang telah ditebus. Orang yang masih belajar menjalani kehendak Kristus, saudara. Itu bukan gereja ideal dan gereja nggak seharusnya ideal. Kita perlu datang dengan terbuka. Kita perlu datang dengan rentan. Kita perlu mempercayakan kehidupan kita kepada satu sama lain. Kita perlu belajar mengasihi ketika itu berat. Kita perlu belajar melihat walaupun kita nggak mau, walaupun rasanya nggak enak. Karena kita datang kepada Tuhan yang telah mengasihi kita.
Oleh sebab itu mari kita hidup saudara, dalam kebebasan untuk dikenal sepenuhnya. Berbicara dengan jujur, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan mencari saudara, mereka yang telah hilang dari antara kita. Dengan kasih saudara, yang gak berhenti sampai menemukan kita. Mari kita belajar mengasihi satu sama lain. Mari kita berdoa. Tuhan, melakukan firman-Mu bukanlah hal yang mudah bagi kami. Menjadi jujur, terbuka, juga tidak mudah bagi kami. Tapi Tuhan, kami mau belajar untuk terbuka, kami mau belajar untuk jujur di tengah ketakutan kami, di tengah ketidakpercayaan kami, di tengah keraguan kami, kekhawatiran kami. Kami mau belajar Tuhan, percaya kepadamu. Kau yang ada bersama-sama di dalam kehidupan kami, Kau yang ada bersama-sama dengan kami di dalam komunitas ini. Dan Kau yang menguatkan kami, Kau yang memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.